Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan mata kuliah komunikasi data untuk pertemuan pekan ke-11, yaitu metode akses kanal. Jadi sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa permasalahan, mulai dari di pekan ke-8 kita ada komunikasi spektrum tersebar, kemudian deteksi dan koreksi kesalahan. Untuk pekan kemarin kita membahas tentang salah satu layer di OSI layer, yaitu data link layer. Nah, kita di pekan ke-10 sudah membahas tentang kendali data link. Dan untuk yang pekan kali ini kita akan bahas terkait dengan metode akses kanal. Ya. Nah, di metode akses kanal ini keterkaitannya dengan eh, protokol ya yang mengatur penggunaan secara bersama sebuah kanal komunikasi. Ya. Kalau multiplexing itu bicara tentang penggunaan bersama sebuah kanal komunikasi secara fisik, maka kalau metode akses kanal kita bicara pengaturan ya, bicara protokolnya ya, yang mengatur penggunaan bersama sebuah kanal. Ya. Nah, secara umum itu untuk metode akses kanal itu terbagi atas 3, yaitu random access protocol atau protokol akses teracak, kemudian ada controlled access protocol, dan yang terakhir adalah protokol channelization atau protokol kanalisasi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang protokol akses teracak atau random access protocol. Nah, di dalam protokol akses ini, semua terminal memiliki kedudukan yang sama dan sederajat untuk kemudian melakukan akses terhadap media komunikasi. Nah, sehingga bisa dikatakan tidak ada terminal dengan prioritas khusus untuk mengirimkan frame data ya. Kita sudah bahas kemarin frame data ya, ada di data link di layer kedua di 7 OSI layer. Di 7 OSI layer ada apa saja? Yang pertama dari physical, kemudian data link, kemudian network, kemudian ada transport, kemudian session, presentation, lalu terakhir ada layer application. Nah, di pengiriman frame data itu ada di layer 2 atau data link. Nah, di dalam random access protocol itu setiap terminal itu berkompetisi untuk mendapatkan akses ke media dengan peluang yang sama. Nah, ini ada beberapa protokol ya yang termasuk ke dalam random access protocol. Yang pertama adalah namanya Aloha. Jadi Aloha itu pertama kali ya digunakan di Universitas Hawaii di tahun 1970. Jadi gunanya adalah untuk menghubungkan kampus-kampus yang terpisah dalam universitas tersebut. Menggunakan apa? Menggunakan gelombang radio. Kecepatannya hanya waktu itu 9.600 bps. Dan protokol ini yang paling tertua ya di dunia dan yang paling sederhana. Kurang lebih aturannya seperti ini. Jadi pertama, semua terminal itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengirimkan frame data apabila mereka memiliki frame data untuk dikirimkan. Ya. Contoh di sini ada station 1, 2, 3, 4. Jadi dia memiliki kesempatan sama untuk kirim frame data. Kedua, setelah mengirimkan frame data, maka masing-masing terminal harus menunggu sinyal acknowledgement ya. Kita kemarin juga sudah bahas sinyal acknowledgement itu apa, yang berasal dari base station. Apabila acknowledgement tidak diterima dalam waktu yang ditentukan, maka terminal tersebut menganggap bahwa frame data yang dikirimkan hilang. Dengan demikian, terminal harus mengirimkan ulang frame data setelah waktu tertentu. Ya. Jadi sebagai contoh, ini frame 11 dikirim, kemudian frame 12, ada frame 21, frame 31. Nah, ini ada kemungkinan terjadi collision ya. Kemudian terjadi collision. Nanti setelah sudah tidak ada collision baru kemudian frame dikirimkan kembali. Baik, protokol berikutnya adalah CSMA atau Carrier Sense Multiple Access, di mana dalam protokol ini mengharuskan setiap terminal untuk mendeteksi kanal atau media transmisi atau media
transmisi. Dan terdapat 2 metode untuk melakukan deteksi media sebelum frame data dikirimkan, yaitu teknologinya namanya strategi non-persisten dan persisten. Nah, di strategi non-persisten, ini sebuah terminal yang akan mengirimkan frame data itu akan melakukan deteksi terhadap media. Apabila media pada saat itu dalam keadaan kosong, maka frame data dikirimkan. Apabila media tidak dalam keadaan kosong, maka terminal tersebut akan menetapkan waktu tunggu secara acak. Setelah itu, terminal melakukan deteksi ulang terhadap media transmisi sampai ditemukan bahwa media dalam kondisi tidak mengirimkan frame data. Ya, Anda lihat pada ilustrasi di gambar ya. Jadi ketika ada collision, maka kemudian data transmisinya ditunda, baru kemudian akan dikirimkan lagi setelah collisionnya selesai. Oke, itu di CSMA. Nah, sebetulnya di CSMA juga ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah CSMA CD, yaitu Carrier Sense Multiple Access dengan Collision Detection. Ya. Kalau sebelumnya di CSMA tidak ada Collision Detection, di CSMA CD ini ada Collision Detection. Dia punya 2 fungsi. Satu, mendeteksi kanal komunikasi sebelum mengirimkan frame data dengan tujuan untuk meminimalkan terjadinya tabrakan frame data, dengan tujuan untuk meminimalkan terjadinya tabrakan frame data. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan prosedur pengaturan apabila terjadi tabrakan frame data. Nah, protokol ini mengizinkan setiap terminal dalam jaringan mengirimkan frame data dengan menggunakan salah satu strategi persisten. Selanjutnya, setiap terminal memantau apakah frame data yang dikirimkan tersebut berhasil mencapai tujuan. Apabila berhasil, maka proses pengiriman frame data telah berhasil. Misalnya, terdeteksi telah terjadi tabrakan, maka terminal memiliki kewajiban untuk mengirimkan data tersebut. Itu di CSMA CD. Kemudian ada CSMA CA. Kalau yang tadi adalah collision detection, kalau ini adalah collision avoidance. Artinya di protokol ini dia akan mengabaikan collision. Nah, protokol ini dipakai pada jaringan nirkabel. Kenapa? Karena metode ini tidak dapat diterapkan pada jaringan nirkabel. Ya, kalau CD, maaf. Kalau collision avoidance itu bisa dipakai di jaringan nirkabel. Karena kalau yang collision detection dia tidak dapat diterapkan jaringan nirkabel. Nah, proses deteksi tabrakan frame data tidak dapat dilakukan pada kanal komunikasi nirkabel karena oleh karena itu protokol ini tidak dapat melakukan deteksi tabrakan frame data, melainkan menetapkan prosedur untuk menghindari adanya tabrakan frame data. Ya. Oke, itu adalah beberapa protokol terkait dengan protokol akses teracak atau random access protocol. Kita akan bicara berikutnya terkait dengan protokol akses terkontrol atau controlled access protocol. Nah, kalau protokol ini itu terkenal dengan nama lain collision free protocol. Kenapa? Karena di metode ini dia menjamin tidak akan terjadi tabrakan frame data di dalam media. Karena setiap terminal hanya akan dapat mengirimkan frame data apabila mendapat otorisasi dari salah satu terminal yang berfungsi sebagai pengaturan atau controller station. Ya. Ada 3 macam yang digunakan: token passing, polling, reservation. Kita bahas satu persatu. Kalau token passing itu seperti halnya tongkat estafet ya. Jadi dia akan mengirimkan token ya. Pada protokol token passing, ini menentukan terminal mana yang memiliki hak untuk frame data sehingga setiap terminal saling bertukar token dengan urutan tertentu. Contohnya misalkan ya, token ring akan berputar dari satu terminal ke terminal yang lain secara melingkar. Terminal yang mendapat kesempatan untuk dikunjungi oleh token memiliki hak untuk mengirim atau menerima frame data. Nah, oleh karena itu, maka protokol ini yang token passing itu akan menjamin tidak terjadi tabrakan frame data. Ya. Untuk menghindari agar sebuah terminal tidak memegang token dalam waktu lama, maka ada mekanisme berapa lama token mengunjungi sebuah terminal. Ya. Hal itu dilakukan dengan memberikan batasan lama waktu transmisi dari sebuah terminal atau membatasi jumlah frame data maksimal yang dapat dikirimkan.
itu di token passing. Lalu protokol berikutnya adalah polling. Kalau untuk polling, protokol ini mengatur lalu lintas penerimaan dan pengiriman frame data di antara semua terminal yang terhubung dalam jaringan. Terminal pengatur akan mengirimkan pesan poll kepada setiap terminal secara bergilir untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing terminal untuk mengirimkan frame data. Apabila sebuah terminal tidak memiliki frame data apapun yang dikirimkan, maka terminal tersebut membalas dengan pesan neg atau negative acknowledgement. Ya, kemarin kita juga sudah bahas negative acknowledgement. Lalu protokol berikutnya adalah reservation. Berbeda dengan polling dan juga token ya, protokol ini mengatur setiap terminal yang mengirimkan free data wajib melakukan reservasi namanya. Proses reservasi oleh seluruh terminal dalam jaringan dilakukan oleh terminal pengatur. Ya. Dengan demikian, waktu pengiriman frame data dibagi ke dalam beberapa interval. Nah, dalam reservation ini contohnya misalkan dalam sebuah jaringan terdapat N buah terminal. Ya, misalkan 4, 5, 6. Hendak mengirimkan frame data, maka akan terdapat sebanyak N. Ya, tadi kita contohkan N-nya dalam 6. Berarti kalau ada 6 buah terminal, maka ada 6 slot waktu reservasi untuk masing-masing terminal. Ya. Yang mengatur siapa? Yang mengatur adalah terminal pengatur karena dia punya otorisasi penuh untuk mengatur waktu pengiriman frame data setiap terminal. Baik. Yang terakhir adalah protokol kanalisasi. Nah, di protokol kanalisasi ini kanal komunikasi itu berdasarkan ketersediaan bandwidth. Ya, berdasarkan ketersediaan bandwidth ada 2 protokol ya, ada 3 macam maaf, ada 3 macam protokol. Ada time division multiple access atau TDMA, ada FDMA, frequency division multiple access, dan code division multiple access ya. Time division, frequency division, code division. Ya. Kalau untuk FDMA itu dia sistem multiple access yang menempatkan seorang pelanggan pada sebuah kanal berbentuk pita frekuensi. Ya. FDMA dia kuncinya adalah pita frekuensi. Jika satu pita frekuensi dianggap sebagai satu jalan, maka FDMA merupakan teknik satu pelanggan, satu jalan. Kita contohkan misalkan pada saat pelanggan A sedang menggunakan jalan, maka pelanggan lain tidak dapat menggunakan sebelum pelanggan A selesai. Jadi kalau dalam waktu yang bersamaan ada 100 pelanggan yang ingin berkomunikasi dengan rekannya, maka sudah tentu diperlukan 100 pita frekuensi. Ya. Ini adalah perhitungannya. Jadi kalau misalkan setiap pita memerlukan lebar 30 kHz dan frekuensi yang digunakan berawal dari 890 MHz, maka contoh, kanal 1 mulai dari 890 hingga 890 030. Kanal 2-nya dari 30 sampai 60. Jadi lebarnya 30 kHz dan seterusnya. Jadi lebar total seluruh pita yang digunakan adalah 100 kali 30.000 jadi 3 MHz yang digunakan. Artinya jika frekuensi yang digunakan mempunyai batas bawah 890 MHz maka batas atasnya adalah 893 MHz. Karena tadi yang dibutuhkan adalah 3 MHz. Nah, akan tetapi frekuensi yang tersedia untuk komunikasi bergerak dibatasi oleh pengaturan yang ada karena frekuensi-frekuensi lain pasti digunakan untuk jatah keperluan yang lain pula. Sementara jatah frekuensi yang ada pun harus dibagi antar penyelenggara telepon seluler. Oleh karena itu, untuk memperbanyak kapasitas dengan jumlah kanal yang terbatas, digunakan trik-trik tertentu sesuai dengan strategi si penyelenggara. Itu di FDMA. Lalu kita bicara tentang TDMA. Ya. Nah, kalau FDMA kan dia memberikan satu pita frekuensi untuk dipakai satu pelanggan. Nah, kalau TDMA dia memberikan satu pita frekuensi untuk dipakai beberapa pelanggan. Ya. Nah, ini yang membedakan adalah yang di TDMA itu kanal-kanal komunikasinya itu dirupakan dalam bentuk slot waktu ya. Artinya dikasih waktu berapa lama pelanggan bisa mendapat giliran untuk memiliki pita frekuensi. Ya, sebagai contoh misalkan ada satu slot waktu digunakan oleh satu pelanggan. Slot waktu ini dibingkai dalam satu periode yang disebut satu frame. Jadi kalau misalkan ya, contoh ada 10 pelanggan. Dari A sampai J ya. A, B, C, D, F, G, H, I, J ada 10. Maka dalam satu frame terdapat 10 slot waktu yang merupakan giliran tiap pelanggan untuk menggunakan pita frekuensi yang sama. Nah, proses komunikasinya itu dijalankan
dengan cara menjalankan frame berulang-ulang. Sehingga nanti akan muncul urutan giliran pemakaian saluran. A, B, C, D, H, I, F, G, H, I, J. Habis itu berulang lagi, terus berulang lagi, dan seterusnya. Ya. Kalau di TDMI kan sifatnya tidak kontinu ya. Jadi tidak terjadi pemakaian pita frekuensi terus-menerus oleh satu pelanggan dalam satu periode pembicaraan. Maka teknik TDMA ini hanya dapat mengakomodasi data digital atau modulasi digital. Jadi kalau misalkan sinyal analog itu harus dirubah dulu jadi digital kalau menggunakan TDMA. Nah, yang terakhir adalah CDMA. Nah, CDMA ini adalah temuan yang lebih baru ya dibanding FDMA dan TDMA. Ini berawal tahun 1949 ya. Teknik ini merupakan temuan yang brilian di mana antara satu kanal dengan kanal lainnya tidak dibedakan dari frekuensi ataupun waktu. Jadi kalau di CDMA berdasarkan kode. Jadi pada CDMA seluruh pelanggan menggunakan frekuensi yang sama pada waktu yang sama, tapi mungkin yang membedakan adalah kodenya. Ya. Nah, di CDMA atau disebut juga DSS atau Direct Sequence Spectrum merupakan salah satu dari dua jenis teknik murni split spectrum multiple access SMA. Jenis lainnya apa? FHMA, frekuensi hopping split spectrum. Kenapa dimasukkan ke dalam kategori SSMA? Karena sinyalnya tersebar atau spread. Di CDMA, penyebaran sinyal itu diperoleh akibat proses perkalian data input. Jadi kita juga sudah bahas kemarin ya protokol spektrum tersebar. Ya. Ada kaitannya juga dengan CDMA. Nah, sifat CDMA itu kemampuannya tahan terhadap jamming atau penutupan oleh sinyal yang lebih kuat. Ya. Kenapa itu menjadi sebuah keunggulan dan mengapa bisa CDMA lebih tahan terhadap jamming? Karena jamming pada pita frekuensi sempit itu tidak mengganggu sinyal CDMA. Ya. Tadi dikatakan CDMA itu tidak jadi CDMA itu tidak berdasarkan frekuensi atau waktu, tapi dia bisa menggunakan frekuensi yang sama pada waktu yang sama. Ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Pekan depan kita akan membahas tentang jaringan area lokal. Saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.